Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali untuk terus belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, lanjutan dari bahasan kemarin masih di Matius pasal 13. Kita akan membaca 2 ayat saja, Matius 13 ayat 18 dan 19, dan setelah itu kita belajar daripadanya. Matius 13, 18, ayat 18 dan 19. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Jadi Matius 13 dimulai dengan ayat 18 adalah penjelasan Yesus tentang perumpamaan yang telah disampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Jadi perumpamaan tentang penabur benih. Masih ingat bahasan 2 hari yang lalu? Saya harap kita bisa mengingatnya dan bisa mengikutinya. Ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, apa maksud ayat ini? Mari kita lihat kembali apa yang Yesus sampaikan di dalam perumpamaannya, khususnya ayat 3 dan ayat 4 dari Injil Matius pasal 13. Yesus berkata, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Saya harap kita masih ingat itu, ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, di dalam bagian ayat yang ketiga dan 4, juga ayat-ayat selanjutnya, Yesus memang belum menjelaskan artinya. Baru mulai ayat yang ke-19, Yesus membukakan apa maksudnya benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, pada bagian ini, Yesus membukakan, jadi yang dimaksud burung yang memakan benih tadi adalah si jahat, si iblis yang merampas firman yang ditaburkan di dalam hati orang itu. Nah, inilah pemahaman yang bukan pemahaman alegori, cara penafsiran Alkitab yang bukan alegori. Maksudnya apa? Satu kata berarti sesuatu yang lain kalau memang ayat itu mengatakannya. Jadi dalam hal ini misalnya, Yesus menjelaskan bahwa burung yang memakan benih itu sampai habis, dikatakan di dalam ayat 19, adalah si jahat, adalah setan yang merampas benih, yaitu firman yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi jelas-jelas Alkitab atau teksnya berkata bahwa yang dimaksud dengan burung di situ adalah si setan. Nah, tanah di pinggir jalan mewakili mereka yang tidak pernah benar-benar mendengar kata atau firman Tuhan dengan pemahaman. Jadi firman Allah harus dipahami sebelum benar-benar dapat berbuah. Jadi firman itu harus diterima, bukan sekedar didengar, bukan sekedar dilihat, bukan sekedar lewat, tetapi firman itu harus ditangkap. Firman itu harus didengar untuk dimengerti, diterima di dalam hati, dibiarkan masuk, mengalami satu penetrasi ke dalam hati kita, supaya firman itu bisa bertumbuh. Nah, salah satu pekerjaan utama setan adalah menjaga atau menghalangi manusia supaya manusia tidak melihat, tidak mendengar firman itu. Walaupun firman itu diberitakan, walaupun firman itu diperdengarkan. Atau orang itu mungkin mendengar, melihat, tetapi dihalangi.
ada satu tindakan yang bernama sabotase dari si jahat, sabotase dari si setan, sehingga firman itu tidak mengakibatkan apa-apa dalam hidup kita. Tidak ada perubahan hidup. Jadi kalau kita membaca di sini, pelajaran yang kita ambil adalah bahwa setan tidak menghalangi benih itu ditaburkan. Tidak. Setan tidak menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Enggak dilarang. Tetapi dia menghalangi. Jangan sampai benih atau firman itu bertumbuh dalam kehidupan, mengadakan satu perubahan, mengadakan satu transformasi dalam hidup Anda dan saya. Anda boleh ke gereja, ikut komsel boleh. Ikut Bible study, ikut PA boleh, ikut pemuritan boleh, ikut wanita bijak boleh, ikut pria sejati boleh, ikut apa saja di gereja boleh, ikut KKR boleh, apa saja boleh. Anda boleh ikut gereja ini, gereja itu, bahkan zaman sekarang yang lagi ngetren, ikut gereja online yang ngetop, yang trendy, ikut gereja online yang top dari seluruh dunia. Anda boleh. Anda boleh sebutkan semua jenis gereja top yang ada di dunia. Boleh. Sekarang ini mana saja, apa saja ada kok. 1 jam saja juga ada. 2 jam saja juga ada, gereja 1,5 jam saja juga ada, yang pendetanya model lucu-lucu juga ada, pendetanya serius juga ada, pendetanya pakai jas juga ada, pendetanya kucel-kucel pakai kaos juga ada, pendetanya pakai jin bolong-bolong juga ada, pendeta macam-macam ada. Silakan Anda pilih, tidak dihalangi. Silakan. Tetapi jangan lupa, yang dihalangi setan adalah dia menghalangi supaya firman itu tidak sampai ke hati. Nah, problemnya adalah bahwa kita orang Kristen seringkali merasa sudah puas kalau sudah ke gereja. Gereja online, gereja top. Kita merasa sudah puas kalau sudah ke komsel. Cool, macam-macam namanya. Kita merasa sudah puas kalau pergi ke ikut wanita bijak, pria sejati. Dan kita merasa sudah puas kalau sudah ikut kelas pemuritan. Dan kita pikir kita sudah rohani. Kita sudah dengar firman. Keliru. Maksud Yesus bukan itu. Maksud Yesus adalah adakah firman itu sampai ke dalam hati kita dan mengakibatkan pertumbuhan atau perubahan atau istilah kerennya transformasi di dalam kehidupan kita. Ada enggak itu? Jadi nasihat saya adalah hati-hati juga, bahkan mengikuti rumus yang saya bagikan, renungan murid Kristus yang saya bagikan setiap hari seperti ini. Hati-hati dengan program ABA. Banyak orang mengikuti program ABA, aku baca Alkitab. Tidak ada salahnya. Anda mengikuti rumus, mengikuti ABA, tidak ada salahnya. Tapi hati-hati. Jangan sampai itu menjadi sekedar rutinitas. Kita tahu banyak, tetapi kita kehilangan makna dan kita tidak diubahkan. Tidak mengalami satu pembaharuan dalam hidup kita. Ini yang dimaksud Tuhan dengan perumpamaan yang disampaikan tadi, benih yang jatuh di pinggir jalan lalu dimakan oleh burung. Jadi hati-hati karena firman bisa disabotase. Menurut ayat ini ya. Iblis bisa menyabotase, mencuri firman. Sehingga kalau kita lihat ada orang sama-sama mendengarkan firman. Sama-sama dari pendeta top. Tapi ternyata tidak semuanya bertumbuh. Karena itu sudah waktunya kita bertanya, adakah firman yang kita dengar itu mengubah kita?
Jangan sekedar puas diberkati. Ya. Kalau hanya diberkati, itu pinggir jalan juga diberkati. Seringkali saya mendengar, "Pastor, terima kasih ya. Saya sungguh diberkati dengan firman yang disampaikan. Pak Pendeta, terima kasih ya. Saya sungguh diberkati oleh firman yang disampaikan." Ya nggak apa-apa sih. Tetapi kalau hanya sampai diberkati, maka firman itu hanya sampai ditaburkan dan jatuh di tepi jalan. Tetapi sebetulnya harusnya kita bertanya, adakah firman itu mengubah hidup kita? Ataukah kita dengar firman, tapi dosa jalan terus? Kita dengar firman, tapi kebencian jalan terus. Kita nggak bisa dan nggak mau mengampuni. Ataukah kita dengar firman, tapi gosip jalan terus. Fitnah jalan terus. Kita dengar firman, tapi bohong dan munafik jalan terus. Atau kita mungkin bukan dengar firman, kita jadi pemberita firman. Kita jadi pengkhotbah, kita jadi penginjil, kita jadi pendeta. Tetapi firman tidak sampai mengubah kita. Firman tidak sampai mengadakan satu pembaharuan dalam hidup kita. Dan kita jatuh ke dalam satu kebiasaan, bahkan pemberitaan firman itu menjadi profesi. Saya bersyukur ada banyak yang membagi-bagikan rumus renungan murid Kristus yang saya bagikan ini ke banyak orang. Ada yang sampai membagikan ke Eropa Timur, ada yang saya membagikan ke London, ada yang saya membagikan ke Indonesia, ke Hong Kong, ke Australia, dan masih banyak negara yang lainnya. Tetapi doa saya adalah biar firman itu juga mengubah kehidupan kita. Mari kita membiarkan dan memohon Roh Kudus supaya jangan sampai firman itu kita dengar, tetapi tidak mengalami pembaharuan, tidak melakukan satu perubahan, tidak mentransform hati dan hidup kita. Mari kita minta supaya Roh Kudus bekerja sehingga firman itu melakukan satu pembaharuan yang radikal dalam hidup. Setiap kali firman kita dengar, kita diubahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sangat sederhana. Tolong kami supaya hati kami ini bukan menjadi tanah di pinggir jalan. Tapi tolong supaya kami menjadi hati atau menjadi tanah-tanah yang subur. Sehingga firman itu melakukan pembaharuan, penetrasi dalam hidup kami, melakukan transformasi. Sehingga benar-benar kami ini hidup dan lahir baru, hidup baru dan lahir baru, hidup menurut Kristus, hidup sebagai orang Kristen, bukan sekedar diberkati, tetapi kami diubahkan karena firman. Terpuji Engkau kekal selamanya, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam bahasan di esok hari. Amin.